kembali bersama Belajar Islam. Menarik tadi statement terakhir dari Mas Eko bahwa sebenarnya tidak hanya pemerintah, tidak hanya negara, tidak hanya masyarakat, tapi juga ada pentingnya kontribusi tokoh agama ya, untuk juga memberikan interpretasi yang relatif positif buat perempuan. Gimana Mbak Ipa? Iya, kita juga tidak bisa menutup mata adanya atau tafsiran agama yang tidak mendukung kesetaraan itu ya. Jadi misalnya disebutkan dalam Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, katanya jadi laki-laki adalah pemimpin keluarga gitu. Dengan pemahaman seperti itu akhirnya menafsirkan bahwa perempuan itu adalah asirat katanya, yang harus dikungkung di dalam rumah, misalnya jamaah lebih baik sholat di rumah, nggak boleh lebih baik di rumah daripada di masjid gitu. Meskipun banyak sekali ayat yang mendukung kesetaraan gitu ya, dan ini jarang sekali disampaikan. Sekarang sudah mulailah kesadaran itu ada. Banyak sekali juga tokoh agama yang masih kurang peduli dengan adanya kesetaraan ini. Artinya kita melihat di sana bahwa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, katanya bahwa perempuan orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan adalah mitra, bukan saling mendukung gitu. Nah, kalau yang jadi mitra itu pendidikannya kurang, keterampilan wawasannya sedikit kan, akhirnya tidak bisa menjadi mitra yang seimbang gitu ya. Jadi makanya keluarga itu harus memberikan pendidikan yang sama, laki-laki itu ada perempuan, tidak lagi membedakan, karena kita tahu bahwa yang dimaksud dengan qawwam itu bukan berarti laki-laki adalah pemimpin bagi keluarga sepenuhnya gitu ya. Jadi dia bisa melakukan segala hal, karena kita tahu bahwa banyak perempuan juga yang ternyata dia itu adalah pencari nafkah utama dalam keluarga gitu. Nah, kalau kita tidak mendukung dengan memberikan pendidikan yang cukup gitu, akhirnya ya perempuan akan terus tertinggal gitu ya, dan dia akan melihat adanya diskriminasi, marginalisasi gitu, dan juga kekerasan gitu. Tapi dengan adanya pendidikan cukup, insya Allah bisa lebih baik lah gitu. Baik, mungkin sebagai kesimpulan, ya silakan Pak Eko untuk Kalau saya berpikir bahwa masyarakat hendaknya memandang Pedila ini bukan hitam putih ya, bahwa teman-teman perempuan yang menjadi pekerja seks komersial atau yang berada dalam lingkungan prostitusi atau komersialisasi seks ini, itu tidak lihatnya secara hitam putih bahwa mereka yang sudah berada dalam lingkungan itu adalah kelompok hitam, dunia gelap dan sebagainya. Bukan. Tanpa melihat backgroundnya dia ada yang di luar, gitu ya? Perempuan yang di luar ini justru yang baik, positif dan sebagainya. Enggak juga. Artinya dua sisi punya positif dan negatifnya, sehingga melihatnya ini secara lebih luas lagi. Ada faktor lain. Kenapa sih akhirnya perempuan harus dilacurkan, harus menjadi pekerja seks komersial? Aspek-aspek bukan semata-mata itu kan, kalau ada perempuan jadi pekerja seks, wah itu genit aja dan sebagainya. Itu jauh di luar problem utama itu. Jadi itu yang harus dipahami, bahwa mereka menjadi pekerja seks komersial itu karena mereka ada situasi sosial, ekonomi yang menyebabkan dia harus memilih menjadi pekerja seks itu, dan memandangnya jangan hitam putih, bahwa mereka juga adalah orang perempuan yang juga mempunyai hak asasi juga yang harus dilindungi, yang harus dipenuhi, sehingga masyarakat itu tercipta semua. Yang penting masyarakat berikan informasi resikonya. Jadi ketika dia memilih untuk tidak lagi menjadi pekerja seks ataupun lepas, ini adalah karena benar-benar dia pahami resikonya dan cukup rentan bagi dia, bagi perempuan, keluarga, lingkungan dan sebagainya. Khusus untuk yang trafficking atau perdagangan perempuan, aparatur penegak hukum harus lebih tegas lagi terhadap pelaku-pelaku kasus-kasus perdagangan perempuan, karena dalam si kasus yang berbeda ada perempuan yang ini dilacurkan karena faktor-faktor tadi itu, trafficking tadi itu. Nah, kalau sudah masuk trafficking, hukum harus tegas, perempuan harus tegas. Baik, Mbak Ipa, mungkin singkat saja silahkan. Ya, kalau saya ingin kepada perempuannya itu sendiri, bahwa sebenarnya dengan tadi itu secara pendidikan juga dan keterampilan gitu, sebenarnya masih banyak peluang lah untuk lebih mencari pekerjaan yang lebih aman, jauh dari resiko-resiko itu, karena
kalau sudah kita harus memilih menjadi pekerja seks itu risikonya sangat besar ya, dan itu akan sangat merugikan terutama perempuan gitu ya. Apalagi mungkin kalau laki-laki gitu sama-sama jadi pekerja seksual tapi laki-laki itu risikonya kan nggak sebesar risiko yang dialami oleh perempuan, makanya ini harus tahu gitu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu dan pemirsa, kami tetap menerima kritik dan saran. Silahkan layangkan melalui Facebook dan Twitter kami. Facebook di Belajar Islam atau Twitter di @belajarislam_id. Tetap saksikan Belajar Islam, kita tayang setiap hari, setiap jam 8 sampai jam 9 malam, hanya di MNC Muslim, channel 97. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah berbagi. Saya atas nama host dan semua kru yang bertugas pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.